Oke teman-teman semuanya, untuk ruas jalan bypass Kandangan itu kalau kita datang dari arah Kota Barabai atau mereka yang datang dari arah Kalimantan Timur ya, yang akan melewati Kota Kandangan tetapi tidak ingin masuk lewat kota ya, Anda bisa memilih jalan alternatif ya, yakni jalan bypass. Yang mana jalan bypass ini diawali dari sini, dari kawasan yang disebut Muara Sangkuang, pertigaan yang berada di Desa Gambah Luar. Nah, jadi dari sinilah di pertigaan ini kita ambil jalur sebelah kiri. Kalau kita lurus ke kanan itu kita akan masuk ke Kota Kandangan. Tapi kalau kita ingin ke Banjarmasin tanpa melewati kota, Anda bisa ambil jalur kiri ini, jalan bypass ya. Dan memang sejatinya jalan bypass Kandangan itu diawali dari pertigaan Muara Sangkuang ini. Baik, yang pertama, jalur bypass itu sebenarnya terdiri dari beberapa jalan ya. Tetapi untuk jalan ini sudah diberi nama, yakni Jalan Brigjen HMUC, seorang pahlawan nasional, pahlawan daerah yang diberi anugerah pahlawan nasional. Nah, ini dia Jalan Brigjen HMUC yang merupakan jalur ganda di Kota Kandangan ya. Jadi jalur ganda terpisah. Nah, ini merupakan jalan baru, makanya orang di sini kerap lebih familiar menyebutnya Jalan Hanyar. Jalan baru, Hanyar artinya baru. Jadi inilah Jalan Brigjen HMUC, salah satu ruas jalan dari rangkaian bypass Kota Kandangan. Oke, ini sebenarnya daerah yang melewati kawasan persawahan. Nah, ini sawah semua nih, sebelah kiri dan kanan ya. Saya masih ingat dulu waktu dibuat, ini sekitar tahun 93 ya, ini awal mula dirintis jalan ini. Dan karena ini daerah persawahan, maka jalan ini memang hasil daripada urukan, diuruk tanahnya, bikin jalan baru di persawahan ya, seperti ini. Dan alhamdulillah jalannya sudah jadi dengan jalur ganda seperti ini, dengan median jalan rendah ya. Nah, ini merupakan kawasan baru jadinya ya. Dulu tidak ada rumah satupun di sini. Sekarang sudah banyak nih rumah-rumah, bangunan bermunculan, bahkan beberapa bangunan penting sekarang ada di sini gitu. Nah, salah satunya adalah waterboom Kandangan. Nah, ini di depan nih sebenarnya ada waterboom dulu ya. Waterboomnya masih ada tapi tidak berfungsi lagi nih sekarang ini, entah kenapa ya tidak difungsikan. Nah, ini di depan nih. Nah, ini adalah di sebelah kiri ini halaman waterboom. Nah, ini pagarnya. Tapi sayang tidak difungsikan lagi gitu. Dulu ramai nih ya waktu pertama dibuka waterboom. Oke, dan yang baru di tahun 2023 ini ya, 2023 akhir ya, ini adalah pembangunan gardu induk PLN ya. Kandangan, Hulu Sungai Selatan dulu tidak punya gardu induk ya. Sekarang sudah punya nih sebelah kiri. Nah, ini adalah gardu induk PLN ya. Juga dibangun di atas persawahan ya. Dulu masih ikut kabupaten tetangga gitu. Nah, jadi bangunan-bangunan penting memang sudah mulai ada di sini gitu. Termasuk ini nih, ini juga yang baru nih, entah beroperasi atau belum saya tidak tahu nih ya. SPBU, SPBE apa SPBU? Pengisian bahan bakar LPG ini ya. Ini juga ada ya. Jadi itu juga diuruk semua ya, karena memang lahannya lahan persawahan gitu. Nah, jadi diuruk tanahnya. Nah, sementara di instansi dari pemerintah gitu ya, ada kantor kecamatan. Nah, kantor kecamatan Kandangan ini ada di sini gitu. Nih di sebelah kiri kita nih. Nah, ini adalah kantor kecamatan Kandangan ya. Juga dipindah ke Jalan Hanyar ini, Jalan HMUC ini ya. Bahkan nah di depan ini adalah kawasan yang terpenting, yakni terminal bis
sekaligus pasar subuh Kandangan, pasar pagi ya. Pasar subuh sih kalau orang bilang sih. Nah ini, jadi depan ini terminal bis, terminal, nah ini ya jalan masuknya ya. Terminal bis antar kota, antar provinsi. Jadi mau ke Samarinda naik bisnya di situ tuh. Nah situ ya. Nah kalau subuh-subuh ramai malah karena pasar subuh ini full orangnya kalau pasar subuh di sini teman-teman. Nah di depan itu ada pertigaan Tugu Ketupat kecil. Jadi Tugu Ketupat di Kandangan tuh ada dua, yang kecil di sini, yang besar di ujung sana nanti tempat akhir tujuan kita gitu ya. Nah ini adalah Tugu Ketupat kecil yang ada di pertigaan HMUC ini ya. Nah, jadi kalau ke kanan kita itu masuk kota Kandangan ya. Ini masuk kota Kandangan. Tapi kalau Anda mau ke Banjarmasin tanpa melewati kota, kita ambil jalur kiri, belok kiri. Nah jadi jalur bypass ini memang diperuntukkan bagi mereka yang tidak ingin masuk kota. Nah ini di sini adalah Jalan Al-Falah, juga sudah diberi nama nih jalannya, Jalan Al-Falah, di mana terdapat pondok pesantren dalam pagar. Jadi mereka tuh yang anaknya mau disekolahkan di pondok pesantren Abah Guru Sairaji ya, ini di sebelah kanan ini ya, pondok pesantren dalam pagar Kandangan, di mana tepat berselisihan sedikit di seberangnya ada Masjid Ar-Raudhah ya, masjid yang cukup besar. Nah ini Masjid Ar-Raudhah di sini ya. Ini kalau kegiatan keagamaan di sini full macet malah biasanya ya. Oke teman-teman semuanya, setelah Masjid Ar-Raudhah ini jalur yang harus Anda hati-hati. Ada simpang 4 di sini, perempatan Bilu ini. Simpang 4 Bilu ini jalur yang sangat padat terutama pagi. Nah tuh. Ini kalau pagi nih full di sini ya, karena ada orang mau kerja, anak-anak mau sekolah ya. Karena di dalam itu beberapa perumahan ya, banyak sekali. Apalagi nanti kalau yang di belakang sini nih, di sebelah kiri di belakang rumah besar nih, itu nanti perumahan 1000 buah rumah. Jadi, waduh, itu tambah padat lagi tuh jalurnya gitu ya. Nah ini adalah jalur Al-Falah. Oke, jadi teman-teman, ini jalur provinsi ya, termasuk jalur provinsi. Jadi lintas Banjarmasin lewat sini. Dan memang jalur bypass ini diperuntukkan, bahkan diwajibkan untuk angkutan penumpang dan barang gitu. Jadi angkutan penumpang dan barang harus lewat sini, tidak boleh masuk kota Kandangan. Nah, makanya statusnya dia juga sudah merupakan jalan provinsi. Nah di depan nanti teman-teman, ini adalah salah satu titik penting kota Kandangan yang harus Anda ingat. Ada persimpangan jalur provinsi. Jalan provinsi itu kan ditandai dengan kuning biasanya ya, untuk markanya. Nah ini di depan ini, tepat setelah Indomaret di depan ini adalah perempatan Muara Bantah atau simpang 4 Muara Bantah. Nah ini adalah titik penting yang perlu Anda ingat. Jadi apabila kita ingin menuju ke Banjarmasin kita lurus, kalau ke kanan kita masuk kembali ke kota Kandangan. Nah yang ke kiri ini, nah yang juga jalur kuning, ini adalah jalur perlintasan provinsi bagi kita yang ingin menuju ke kabupaten tetangga, yakni Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Baru. Nah lewat sini, keluarnya di sini gitu. Juga sekaligus jalur tadi itu adalah merupakan jalur ke kawasan Pegunungan Meratus, kawasan wisata Loksado dan sekitarnya. Akan melintasi Pegunungan Meratus sampai ke kabupaten sebelah gitu, Tanah Bumbu dan Kota Baru. Ini hati-hati, ini tikungan maut di sini yang kami sebut tikungan menghanyutkan. Kenapa saya tahu? Karena ini kawasan tempat tinggal saya. Nah rumah saya ada di sekitar sini, di pinggir jalan juga, di tepi jalan juga. Tapi karena privasi saya tidak kasih tahu yang mana rumahnya. Inilah kawasan jalan bypass Muara Bantah Kandangan. Nah di depan itu nanti itu yang garis biru itu adalah Sungai Amandit. Jadi kita akan menyeberangi Sungai Amandit melewati jembatan Muara Bantah. Nah perlu hati-hati teman-teman, sebelum jembatan ini ada perempatan. Nah ini. Nah ini hati-hati, ini kadang-kadang kendaraan bisa nyelonong keluar di sini sebelum jembatannya. Nah ini jembatan Muara Bantah, salah satu jembatan jalur provinsi yang juga melintasi Sungai Amandit di bawahnya. Di sini biasanya banyak kerak ya kalau sore ya.
Tapi tak kenapa nih sekarang ini nggak kelihatan lagi. Dia biasanya kalau dikasih makan suka ngambil, suka senang gitu ya kalau dikasih makan. Nah, sampai di seberang sini ini adalah sudah masuk wilayah Kelurahan Jambu Hilir. Oke, hati-hati lagi teman-teman. Di seberang sini turun jembatan kita juga ditemukan dengan perempatan lagi nih, Simpang 4 Jambu. Jambu Hilir tepatnya ya. Nah, ini hati-hati, ini perempatan juga di sini nih. Nah, karena memang bahwa jalan bypass ini adalah jalan yang banyak memapas melintasi jalan-jalan lama yang sudah ada, sehingga terciptalah perempatan-perempatan itu gitu. Oke, nah kita habis ini memasuki kawasan persawahan lagi teman-teman. Nah, ini di depan titik rawan nih, hati-hati ya. Di depan ada stasiun AKR nih, pengisian solar. Di sini biasanya banyak sekali antri mobil truk ya, yang antri solar. Nah, jadi biasanya kalau pas lagi antri ini sebelah kiri kanan ini full ya, dengan mobil-mobil truk. Nah seperti ini nih. Ini masih kurang ini ya. Kalau biasanya padat itu sampai nyebrang nih ya, sampai ke depan kantor kelurahan tuh. Nih depan nih kantor kelurahan nih, Kelurahan Jambu Hilir. Di sini nih kantor kelurahannya ya. Nah ini dia. Sampai ke sini nih. Kalau mereka lagi ngantri gitu ya, untuk melansir BBM. Nah ini persawahan saja lagi. Nah ini persawahan, kiri kanan itu persawahan aja yang Anda lihat ya. Dan memang ya jalur bypass ini sendiri adalah jalur yang melintasi banyak kawasan persawahan. Nah inilah jalur yang sampai saat ini belum ada namanya jalannya setahu saya ya, sampai saat ini, jadi masih berstatus jalan bypass gitu. Oke, dulu malah tidak ada rumah sama sekali, sekarang sudah pada ada nih 1-2 buah rumah, kios juga ya di sini. Bahkan pernah kemarin itu banyak warung-warung jablay. Sebelum ditertibkan ya, ini adalah daerah warung jablay, banyak sekali. Tapi udah tidak ada lagi nih. Sekarang udah ditertibkan, dulu rame sekali di sini. Nah, oke teman-teman, di depan itu, nah ini ada pertigaan. Jadi hati-hati teman-teman, ini pertigaan baru juga nih ya. Ya, ini sejak dibuatnya stadion 2 Desember ya, stadion olahraga di sini gitu. Nah, ini kita memasuki daerah Desa Baluti namanya. Nah, jadi Desa Baluti. Nah, di depan nih. Ini hati-hati nih. Nah, ini bisa nongol di sini nanti kendaraan nih. Mobilnya ini 2 mobil ini datang dari stadion, ini arah stadion. Stadion. Jadi ini pertigaan stadion yang harus hati-hati. Nah, jangan terlalu laju. Nah, ini harus hati-hati juga di sini. Stadion 2 Desember, kebanggaan warga Kandangan. Fasilitas olahraganya lengkap ya, mau di situ. Jadi Anda mudah, lebih baik lewat bypass kalau mau stadion ya. Nah, di sebelah kiri nih ada SPBU ya, kalau mau ngisi bensin. Nah, ini kalau di sini biasanya kurang juga sih antrian ya. Saya suka di sini nih kalau ngisi BBM ya, karena kurang antriannya daripada di SPBU lain. Nah, habis ini hati-hati teman-teman, ada perempatan lagi. Nah, ada jalan Baluti yang terpotong oleh jalan bypass ini. Nah, ini perempatannya nih, perempatan ganda kalau orang bilang ya, Simpang 4 Ganda. Makanya stadion itu kadang-kadang disebut Stadion Gandalika gitu. Karena memang masuk wilayah ganda gitu. Ganda, kampung ganda ya, Desa Baluti. Oke. Nah, teman-teman, ini adalah jalur bypass sekali lagi yang diperuntukkan untuk angkutan penumpang, taksi ya, angkutan barang, truk, trailer, itu semua lewat sini nih ya. Tidak peduli siang, apalagi malam makin banyak ya angkutan mobil-mobil yang rodanya sampai 24 itu lewat di sini. Memang tidak boleh masuk kota gitu ya. Nah, ini kita sudah memasuki wilayah Kampung Teluk Pinang namanya. Nah, ini Teluk Pinang. Di depan hati-hati, awas ada tikungan tajam ya. Ini sering terjadi kecelakaan nih di depan nih, tikungan tajam. Nah, ini depan pertigaan nih, dimana jalan bypass ini menindih jalan lama yang sudah ada. Jadi sebenarnya
Ini jalur yang kita belok kanan ini ya, minggir gini. Nah ini sebenarnya jalan lama yang sudah ada, diperlebar untuk bypass gitu. Jadi mengambil jalur jalan yang sudah ada. Di sini perumahan sudah ada nih. Sebelah ini perumahan Teluk Pinang Indah nih. Ini banyak sini ya penduduknya, warganya gitu, perumahannya. Nah, saya katakan tadi ini untuk penumpang dan jalur barang. Tapi anehnya banyak mobil-mobil pribadi ya, atau motor juga ya, yang bahkan pemudik ya, yang tujuannya arah ke Barabai itu lewat sini gitu. Padahal sejatinya kalau Anda ingin tahu bahwa lewat kota Kandangan, lewat kota itu sebenarnya lebih pendek jalurnya ya. Kalau di sini kalau saya tidak salah bypass ini totalnya panjangnya sekitar 8,5 km ya. Nah, tapi banyak yang senang lewat sini. Mungkin alasan mereka karena memang jalurnya tidak terlalu ramai. Kalau lewat kota kan suka macet. Ada traffic lainnya lagi. Lampu merahnya kalau lewat kota ada dua persimpangan yang lampu merahnya ada. Kalau di sini tanpa lampu merah ya, bisa memacu kendaraan lagi ya. Mungkin itu alasannya. Walaupun agak jauh sedikit tapi lebih lancar gitu, lebih cepat gitu, bisa lebih cepat. Oke, masih di Teluk Pinang. Nah, ini di depan, hati-hati. Nah, ini perempatan lagi nih. Ini dia perempatan Teluk Pinang. Nah, karena dia juga memapas jalan lama juga nih yang sudah ada, sehingga tercipta perempatan seperti ini. Nah, dari sini teman-teman tujuan kita kurang dari 1 km. Oke, kita akan segera tiba di ujung akhir tujuan kita, mengantarkan Anda melewati bypass ini sampai ke ujung bypass, yakni tepatnya di Bundaran Ketupat Hamalau. Daerahnya Hamalau. Nah, ini Hamalau, sudah masuk Hamalau ya. Nah, ini taksi call nih ya, taksi ke arah Banjarmasin ini. Jadi lewat sini dia ngangkut penumpang. Nah, setelah tikungan ini, nah di ujung sana kita akan segera melihat Tugu Ketupat atau Bundaran Ketupat, atau disebut juga Tugu Selamat Datang, Tugu Hari Jadi ya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan ya. Nah, itu kelihatan tuh ada pucuknya. Memang ini adalah Bundaran Ketupat. Ketupat ini adalah ikonik daripada kota Kandangan ya, dengan ketupatnya. Nah, ini dia. Oke, ini akhir daripada tujuan kita. Jadi sampai di sinilah jalan bypass ini berakhir. Sampai di Tugu Ketupat ini habis jalan bypass. Kalau Anda memutar bundaran belok ke kanan, itu Anda akan masuk ke kota Kandangan namanya. Tapi kalau Anda ingin ke Banjarmasin, maka Anda belok kiri ya. Nah, Anda belok kiri ke sana. Nah, ke arah Islamic Center itu. Nah, jadi lurus saja. Ikuti jalur kuning ini, maka Anda akan menuju ke arah Banjarmasin. Oke, teman-teman. Itulah jalur bypass. Nah, ini dia. Jadi jalurnya berkelok seperti ini, yang sudah kita lewati dari ujung ke ujung. Dari Muara Sangkuang sampai ke Bundaran Ketupat Hamalau. Kalau lewat Kandangan agak lurus sebenarnya ya. Nah, dari sini teman-teman, nah, kalau lurus ini Anda tinggal lurus saja, maka Anda akan menuju ke kota Banjarmasin, Martapura, Banjarbaru, Rantau, dan selebihnya gitu. Jadi ini arah Banjarmasin. Oke, sampai sini dulu saya mengantar Anda untuk kesempatan kali ini, untuk melihat secara langsung menjalani jalan bypass kota Kandangan. Sampai jumpa pada kesempatan lain dari jalan yang lain, explore jalan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.